Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil aplikasi kami yang berjudul Rancang bangun aplikasi diagnosis penyakit tanaman pakcoy hidroponik menggunakan metode certainty factor. Yang pertama saya akan menjelaskan manfaat kami membuat aplikasi ini. Yang pertama, untuk menambah dan mempermudah pemahaman lebih jauh tentang gejala-gejala penyakit atau hama pada tanaman pakcoy. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah orang yang masih awam dalam menemukan solusi untuk penyakit atau hama pada tanaman pakcoy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kami membuat aplikasi tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi gejala-gejala penyakit pada tanaman pakcoy. Yang kedua, merancang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman pakcoy menggunakan metode certainty factor berbasis web. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pakcoy. Pakcoy atau bokcoy merupakan jenis sayuran yang populer. Sayuran yang dikenal pula sebagai sawi sendok ini mudah dibudidayakan atau diolah menjadi asinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hama. Dalam pertanian, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik. Dan kedalamnya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan Sublime Text dan XAMPP sebagai database-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Afid. Oke, sekian dari saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja aplikasi diagnosa hama pada tanaman pakcoy. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini. Di sini ada dua yang bisa mengakses aplikasi ini. Yang pertama adalah akses untuk user dan yang kedua adalah akses untuk admin. Dalam hal ini, admin diberikan akses penuh. Maksudnya adalah admin bisa mengedit data yang ingin ditambahkan atau dirubah. Sedangkan user hanya bisa melakukan diagnosa pada tanaman yang ingin didiagnosa. Baik, kita langsung saja mengakses aplikasinya. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah beranda. Nah, beranda ini adalah tampilan utama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah diagnosa. Kita bisa langsung mengklik icon ini. Maka sistem akan menampilkan gejala yang ada. Lalu setelah itu kita bisa memilih gejala-gejala ini. Sebagai contoh, yang pertama saya memilih pasti iya. Dan yang kedua ini. Yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah ini juga. Jadi ini hanya sebagai contoh, kita bisa memilih sesuai dengan apa yang ingin kita pilih. Lalu setelah itu kita akan melakukan diagnosa dengan mengklik tombol plus yang ada di sini. Nah, seperti yang kita lihat, aplikasi ini langsung mengeluarkan output berupa hasil diagnosa. Jadi penyakit yang diderita ini diakibatkan dari serangan ulat daun atau Plutella xylostella. Dan di situ bisa kita lihat detail dari hama dan juga saran untuk mengatasi hama tersebut. Dan hasil diagnosis ini juga bisa dicetak. Di sini sudah ada icon cetak, kita tinggal mengklik, lalu akan muncul seperti ini dan tinggal kita cetak. Lalu setelah itu adalah menu keterangan. Jadi menu keterangan ini berisi informasi seputar penyakit yang ada. Nah, jadi user juga dapat melihat detail dari penyakit berupa penjelasan dan akibat apabila pakcoy terkena penyakit ini. Serta di sini juga terdapat saran yang berisi pencegahan untuk mengatasinya. Yang berikutnya adalah akses untuk admin. Pertama, kita login dulu dengan memasukkan username dan juga password. Lalu setelah itu kita login. Maka tampilannya akan berubah seperti begini. Nah, di sini adalah beranda yang merupakan nomor utama untuk akses admin ini. Nah, yang kedua adalah menu admin. Nah, pada
menu ini terdapat admin yang digunakan login saat mengakses admin. Di sini kita juga dapat menambahkan admin. Contohnya seperti begini. Kita bisa mengisi nama lengkap, username, password, lalu kita simpan. Lalu setelah itu kita juga dapat mengubah dan menghapus admin. Nah, mengubah seperti ini. Kita bisa mengubah username dan nama lengkap, lalu setelah itu kita simpan. Dan untuk menghapus kita tinggal mengklik icon hapus ini, lalu kita oke, secara otomatis admin yang kita hapus akan terhapus. Nah, pada menu selanjutnya adalah hama. Nah, pada menu ini data dimasukkan sebagai informasi dan menjadi output hasil analisa dari gejala yang telah didiagnosis seperti yang sudah saya jelaskan di akses user tadi. Nah, yang berikutnya adalah gejala. Jadi di sini adalah gejala yang admin masukkan agar user dapat memilih gejala apa yang dialami pada tanaman pakcoy yang mereka tanam untuk bisa didiagnosis. Nah, lalu yang berikutnya ada pengetahuan. Nah, jadi pada menu ini terdapat penyakit beserta dengan gejala dan juga tingkat akurasi kenaikan kepercayaan atau MB dan ketidakpercayaan atau MD. Di sini admin juga dapat mengubah nilai dari tingkat akurasinya. Admin bisa mengklik icon ini, lalu di sini bisa mengubahnya. Lalu yang berikutnya adalah pos keterangan. Nah, pada menu ini terdapat penjelasan dan juga pencegahan dari penyakit tersebut. Jadi admin juga dapat menambah pos serta mengubah atau memperbarui informasi yang ingin diperbarui. Nah, selanjutnya adalah menu ubah password. Nah, di sini apabila admin ingin mengubah password, admin bisa memasukkan password lama, lalu memasukkan password baru yang ingin diganti, lalu memasukkan kembali password baru, lalu admin bisa menyimpannya. Nah, dan untuk menu yang terakhir adalah menu tentang atau about ya. Pada menu ini terdapat sedikit penjelasan ringkas tentang aplikasi ini beserta dengan penggunaan metode pada penelitian ini. Nah, jadi sini teman-teman bisa melihatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang source kode yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan database SQL dan Sublime Text untuk merancang aplikasi ini dan juga XAMPP sebagai server atas program Apache, HTTP server dan MySQL database. Nah, jadi di sini terdapat codingan indeks. Nah, ini adalah codingan indeks. Jadi codingan ini berisi tampilan awal. Ini adalah codingannya. Teman-teman bisa lihat. Jadi codingan ini berisi menu-menu seperti yang telah saya tampilkan tadi. Seperti menu beranda, terus pengetahuan, test post, dan menu-menu lainnya. Nah, dan codingan struktur algoritma perhitungan terdapat pada folder diagnosa. Di mana codingan inilah yang menjadi brain dari aplikasi ini karena dilakukan perbandingan tingkat kepercayaan dan ketidakpercayaan, serta menghasilkan nilai akurasi dan juga output dari penyakit yang diderita. Jadi ini adalah codingannya. Kita mulai dari atas. Ya. Nah, ini adalah codingannya.
Ya, baik. Jadi saya rasa cukup dari saya. Sekian untuk video ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.